dijawab juga oleh Al-Habib Zain bin Smith. Al-Habib Zain bin Smith ini terkenal sebagai seorang faqih, ahli hukum agama Islam. Ada salah satu kitab berjudul At-Taqrirat As-Sadidah. Itu adalah mustafad min kalamih. Itu diambil dari kuliah yang beliau sampaikan dari satu kitab fikih, ibadah dan muamalah. Al-Habib Zain bin Smith pernah menyatakan tentang masalah tersebut, kalau tidak salah disampaikan juga oleh guru kami. Jadi kalau di handphone ada aplikasi Al-Quran, ya kan? Hukum dasarnya membawa seluruh simbol-simbol agama Islam yang mulia tidak boleh dimasukkan atau dibawa untuk masuk ke dalam toilet atau kamar mandi, atau secara global tempat-tempat yang tidak layak, tempat-tempat yang tidak baik. Tidak boleh kita membawa simbol-simbol baik ke dalam tempat tersebut. Dalilnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan memiliki cincin yang ada tulisan nama Allah dan nama beliau, Muhammad Rasulullah. Nabi ketika hendak masuk ke toilet atau ke hammam, ke kamar mandi, selalu Nabi lepaskan cincin tersebut, tidak diikut bawa masuk. Itu menunjukkan bahwa tidak boleh simbol-simbol mulia itu dibawa masuk ke dalam kamar mandi, karena kamar mandi bukan tempat yang baik, tempat yang tidak baik. Sehingga malaikat pun yang mencatat amal, memang terjadi khilaf, tapi ada pendapat dari para ulama mengatakan malaikat itu selalu mengikuti kita, terutama yang mencatat amal. Katibul hasanat an yamini wa katibus sayyiati an shimali. Pencatat amal baik posisinya di kanan, malaikat pencatat amal buruk posisinya di kiri. Tapi ketika mau masuk ke kamar mandi, itu malaikat tidak ikut masuk. Malaikat pencatat amal. Salah satu sahabat yang terkenal, malaikat malu kepadanya. Istahya minhum malaikatu rahmat. Jadi malaikat saja malu kepadanya. Sahabat itu bernama Sayyidina Utsman bin Affan. Itu malaikat malu, karena beliau punya rasa malu kepada malaikat. Kita kan jarang punya perasaan seperti itu, karena malaikat tidak terlihat oleh kita, sehingga kita menganggap tidak sesuatu yang di dalam ilmu mantek ini dikatakan sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Itu konsep tuh. Jadi jangan kita sampai mengatakan yang kita tidak lihat kita anggap tidak ada, jangan, karena nanti bertabrakan dengan akidah kita. Karena malaikat tidak terlihat. Tapi tidak terlihat berarti tidak ada. Ada, tapi kita tidak bisa melihat. Angin saja ada, kita yakini ada angin. Tapi apakah bisa kita lihat angin bentuknya seperti apa? Tidak bisa. Tapi kita yakini ada, karena ada rasa berhembus. Ruh juga ada, tapi kita tidak bisa lihat ruh itu seperti apa. Jadi tidak semua yang kita tidak melihat itu bukan berarti tidak ada. Ada. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dia bermain dengan keimanan. Dia yakin dimanapun dia berjalan, di situ ada malaikat. Ada malaikat pencatat amal, ada malaikat yang menjaganya, hafazah. Sehingga setiap kali mau masuk ke kamar mandi, Sayyidina Utsman bin Affan, dia bentangkan selendangnya di luar kamar mandi. Selendangnya. Dia katakan, ijlisa hahuna ayyuhal malaikat hatta akhruja ilaikum. Wahai malaikat pencatat amal, duduklah di selendang kau ini. Jangan kalian ikut masuk. Tunggu sampai aku keluar dari kamar mandi untuk menemui kalian. Itu begini, akhirnya malaikat malu. Malaikat malu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, jadi ada simbol-simbol kemuliaan di tempat tersebut, di kamar mandi, di toilet, itu dilarang kita membawanya. Termasuk juga, mohon maaf, ini sering terjadi juga.
gambar-gambar atau foto-fotonya para ulama dan aulia jangan ditempel, dipajang dalam kamar. Kan tempat ganti pakaian. Kalender, apalagi kan sekarang kalender ada foto-foto para ulama. Jangan diletakkan di dalam kamar. Di situ tempat kurang baik, kurang beretika. Kita telanjang di situ, ganti pakaian di situ, berhubungan suami istri di situ. Sedangkan di situ ada foto ulama, di situ ada kaligrafi, ada nama Allah. Gak pantas diletakkan dalam kamar. Letakkan di luar ruang tamu. Itu namanya adab. Jadi karena kita merasa sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada, itu yang salah. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita itu bukan berarti tidak ada, ada. Wujud. Allah itu ada. Tapi kan tidak harus kita di dunia ini harus melihat Allah baru kita percaya Allah itu ada. Pakai apa? Iman, iman. Nah, baik. Coba ada konteks Al-Quran tadi. Kalau di handphone itu para ulama mengatakan termasuk Habib Zaid bin Sumit, kalau kita sudah keluar dari aplikasinya, dia sudah tidak disebut sebagai mushaf. Sehingga tidak masalah kita masuk dengan handphone tersebut. Tapi ketika kita sedang masuk ke dalam aplikasi Al-Quran tersebut, walaupun kita kan bisa di-setel tuh lampunya padam, tapi posisinya masih aplikasi Al-Quran. Nah itu sama seperti membawa mushaf. Karena keluar dari aplikasi itu bagaikan dia menghilangkan benda tersebut. Ketika masuk kepada aplikasi tersebut, itu artinya dia sedang berada atau sedang masuk ke dalam aplikasi tersebut. Kalau aplikasinya Al-Quran berarti sedang membawa mushaf. Dan hukum dan adabnya sama. Ketika membaca Al-Quran dengan mushaf yang berupa kitab, kita menyentuhnya dalam keadaan tidak berwudu itu kan dilarang. Wala yamassuhu ilal mutahharun. Itu juga berlaku di dalam handphone dan juga tab. Kita sentuh tulisannya yang berbahasa Arab secara langsung, itu hukumnya dilarang. Dalam mazhab Syafi'i ditegaskan itu. Nanti spesifikasinya itu dijelaskan oleh ulama. Kalau terjemahannya tidak apa-apa. Ada terjemahannya bahasa asing tuh, bukan dari bahasa Arab, yang kita sentuh tanpa wudu tidak ada masalah. Kita bawa tanpa wudu juga tidak ada masalah. Kalau terjemahannya lebih banyak dari isi Al-Qurannya, sudah disurvei, terjemahan itu biasanya lebih banyak daripada isi Al-Quran. Jadi buku-buku atau kitab-kitab Al-Quran yang sudah diterjemahkan itu dia ketika kita membawanya tanpa wudu boleh. Tapi kalau semuanya itu masih utuh tanpa ada terjemahan, dalam mazhab Syafi'i itu dilarang kita bawa. Membawa saja dilarang, apalagi menyentuh. Kecuali kita bawanya dalam satu tas ada benda-benda lainnya. Di dalamnya ada Al-Quran juga. Tapi niatnya membawa benda-benda tersebut bukan membawa Al-Quran. Itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami tentang masalah Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan bisa